Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Hadratul mukarramin, para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Komplek Garuda rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terkira dan terhitung jumlahnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam sebagai modal hidup bahagia kita dunia dan akhirat, juga nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada subuh yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita untuk sujud kepadanya, melaksanakan salat subuh dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke haribaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk mudah-mudahan kita semua yang mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, pada saya diamanahkan untuk menyampaikan satu materi yang judulnya kedahsyatan doa muhasabah. Muhasabah itu artinya diambil dari kata hasiba yahsabu, artinya menghitung, lalu ditambah dengan hasaba yuhasibu muhasabah, artinya menintrospeksi. Makanya hari perhitungan disebut yaumul hisab, dihitung-hitung. Kalau muhasabah introspeksi, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Itu namanya menghitung-hitung, introspeksi amal-amal kita. Dan ini menjadi kebiasaan para sahabat-sahabat. Ada yang namanya muhasabah, ada yang namanya mutaba'ah, ada yang namanya mu'aqabah. Ya, muhasabah itu menghitung-hitung, mengingat-ingat sebelum tidur seharian tadi kita itu sudah melakukan apa saja. Apakah banyak amal soleh kita daripada amal buruk kita, atau sebaliknya amal buruk kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Kalau amal soleh kita kelihatannya banyak, kita muhasabah lagi. Apakah pelaksanaan amal soleh itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau masih banyak pamrih-pamrihnya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita meningkat kepada bagian berikutnya, yaitu mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu atau sadar melakukan sesuatu keburukan, langsung diikutkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga ketika kita katakanlah semalam tadi tidak tahajud yang biasanya tahajud, lalu kemudian diganti umpamanya dengan sedekah subuh untuk menggantikan tahajud kita yang lalai pada malam hari ini. Itulah yang disebut wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
maka ikutkanlah segala keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Itu adalah namanya mutaba'ah. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang ketinggi, yaitu bernama mu'aqobah, yaitu mengikob atau mengsangsikan diri kita sendiri akibat kelalaian ibadah ataupun amal soleh yang kita lakukan, yang mungkin biasanya kita lakukan tiap hari, kita lupa, kita khilaf, kita tidak melaksanakannya, maka diikutkan dengan memberikan sanksi kepada diri kita sendiri. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW pernah ketinggalan sholat berjamaahnya, enggak bareng takbiratul ihramnya dengan Rasulullah SAW. Bukan enggak sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, tapi enggak bareng dengan takbirnya imam, yaitu Rasulullah SAW. Juga bukan karena ketinggalan satu rakaat, cuman enggak takbiratul ihram bareng dengan Rasulullah SAW. Beliau menyesal sampai beliau itu mengganti kekurangannya dengan mensedekahkan, menjual kebunnya, lalu hasilnya disedekahkan kepada orang lain sebagai sanksi atas kelalaian dirinya yang tidak sholat subuh berjamaah bareng dengan Rasulullah di saat takbiratul ihram. Nah, ini adalah sesuatu yang baik yang dilakukan oleh para sahabat yang perlu kita contoh agar iman kita itu selalu yazidu, bertambah. Ya, karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan yazidu, kapan bertambah? Yazidu bit-ta'at. Iman akan bertambah kalau selalu dilakukan dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqisu bil ma'siyah, dan akan berkurang iman itu dengan adanya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ya, oleh karena itu perlu kita muhasabah. Sahabat-sahabat dulu waktu perang kok lama nggak menang-menang, tertunda terus kemenangannya. Setelah dimuhasabah, setelah diintrospeksi, ternyata ada satu sunnah yang lupa dilakukan oleh sahabat-sahabat, apa? Yaitu bersiwak. Coba bersiwak aja memperlambat kemenangan pasukan muslim melawan musuh, karena meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah mereka sadar, mereka kemudian selalu bersiwak, terutama pada saat menjelang sholat, pada saat menjelang wudhu, pada saat menjelang tidur, bangun tidur, dan ketika mulut berubah, maka kemudian tidak lama kemudian kemenangan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah perlunya sikap-sikap muhasabah kita. Nah, lalu apa arti daripada doa muhasabah? Berarti kalau muhasabah introspeksi, maka artinya doa introspeksi. Kita kan doa biasanya futuristik, ya, selalu ke depan. Yang belum punya jodoh minta pada Allah supaya dapat jodoh. Yang sudah punya jodoh belum punya anak, minta pada Allah supaya punya anak. Yang belum punya rumah minta pada Allah punya rumah. Yang belum punya kendaraan minta pada Allah supaya diberikan kendaraan. Yang sudah kendaraannya satu minta kendaraan dua. Yang punya istri satu minta istri dua. Ada doanya ke depan terus, ya, ke depan terus. Jarang kita ke belakang muhasabah. Nah, doa muhasabah di sini adalah maksudnya kita doanya menintrospeksi apa yang kita lakukan ke belakang, atau yang sudah kita lakukan di belakang, ya, tidak hanya ke depan. Bagus, doa ke depan itu bagus, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa juga bahwasanya doa di belakang, doa ke belakang itu tidak kalah pentingnya dengan doa ke depan. Nah, oleh karena itu bahasan kita pada saat ini adalah kedahsyatan doa muhasabah, bahwa dalam doa-doa muhasabah itu tidak kalah pentingnya dengan doa-doa yang kita tujuannya untuk ke depan,
supaya bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doanya ke depan bagus ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita tercapai cita-citanya ke depan, bagus, semuanya itu bagus. Tapi sering sekali kita lalai dengan doa muhasabah, doa yang mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dengan doa muhasabah ini diharapkan timbul rasa kehambaan yang lebih meningkat, lebih tinggi lagi. Ya, timbul rasa kehambaan. Kita kebanyakan doa kepada Allah itu seakan-akan tanda kutip itu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ingin ini, ingin itu, baik ya. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita meningkatkan rasa kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih, kita tadi sholat subuh, seakan-akan sholat subuh ini kemampuan kita, bukan. Tapi kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke sini. Coba berapa persen di komplek ini yang sholat subuh di masjid ini? Dari kaum muslimin yang sudah dewasa, yang sudah akil balik, yang tidak haid katakanlah. Hanya sekian persen. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan untuk bisa sholat berjamaah di sini, karena bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena itu coba perhatikan, pada saat kita mendengar azan, ya, muazzin itu azan, semua lafaz-lafaznya kita jawab dengan lafaz yang sama. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Hanya dua lafaz yang jawabannya berbeda, yaitu kalimat hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Mari kita melaksanakan sholat, hayu menuju sholat. Kita bilang, ya Allah, kami tidak mampu berangkat sholat ya Allah, tanpa daya dan kekuatan darimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Demikian juga pada saat hayya 'alal falah, hayo menuju kesuksesan, hayo menuju keberuntungan. Ya Allah, kami tidak mampu mendatangi kesuksesan, tidak mampu bisa sukses ya Allah, kecuali dengan daya dan kekuatan darimu ya Allah. Nah, itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan kalau di manasik haji, bahwa kita berangkat haji, berangkat umroh bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita, bukan kemampuan kita, tetapi adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sudah sampai Jeddah Pak kemarin, 41 orang dibalikin lagi, kalau bukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang bayar jutaan, ratusan juta sampai 300 juta pakai paket puroda, nggak berangkat juga ya, karena visanya nggak keluar, karena bukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, kalimat yang terucap dari kita, labbaika Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Karena panggilan dari Allah lah kita bisa datang ke tanah suci. Nah, ini muhasabah ini untuk meningkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu tidak apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang jamaah haji itu Pak, kalau lagi pakaian ihram, saya ibaratkan mandi ihram sama dengan mandi jenazah diri kita. Pakaian ihram sama dengan kita sedang pakai kafan buat kita. Kita sedang sholat sunat ihram sama seperti kita sedang mensolati atau kita disolati. Dan ketika kita menuju Ka'bah, kita sedang diangkut menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu haji umroh itu sebenarnya adalah latihan training mati
belajar sadar dirinya mati. Karena itu orang yang pergi haji, pergi umroh, setelah ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Supaya sadar dirinya itu bau kalau jadi mayit, bau kalau jadi jenazah, sehingga tidak ada kesombongan dalam dirinya, hanya menjadi hamba di antara sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa muhasabah ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Bahkan kadang-kadang lebih penting daripada doa-doa ke depan. Salah satu buktinya adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam pada saat beliau ditelan oleh ikan, ya, ikan paus begitu besar, gelap, dibawa ke dalam samudra lagi oleh ikan itu. Jadi sudah gelap, di dalam yang gelap lagi. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Bukan Allahumma akhrijna min hadzal hut, ya Allah keluarkanlah aku dari ikan paus ini. Enggak, bukan itu doanya. Doanya adalah muhasabah. Ya, dia menghitung-hitung kesalahannya. Kenapa? Waktu di negeri Ninawa, beliau berdakwah tidak sabar. Belum selesai tugasnya berdakwah sudah meninggalkan tempatnya. Sambil marah dalam hatinya meninggalkan umatnya, mendoakan azab dan lain sebagainya. Lalu dia pulang, pergi naik perahu, kemudian singkat cerita tenggelamlah, kemudian dimakan oleh ikan paus. Doanya apa? Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman, yang menganiaya diri sendiri. Akhirnya apa? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ikan paus yang besar itu dan kembali ke negerinya. Alhamdulillah negerinya sudah mulai pada sadar ketika awal-awal sanksi ataupun iqab, ya, azab dari Allah turun. Mereka kemudian menyesal. Kita cari Nabi Yunus gak ketemu, mereka mau sadar dan mereka sudah sadar. Allah angkat lagi azabnya, dan ketika kembali ke negeri itu Nabi Yunus melihat kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai seorang nabi dia merasakan kesalahannya. Kenapa kemudian saya ditenggelamkan ke dalam laut ini? Mungkin karena keaniayaan, kezaliman, yaitu tidak melaksanakan tugas sampai selesai. Kemudian beliau meninggalkan medan dakwah, kemudian Allah tegur dengan dimasukkannya ke dalam perut ikan, lalu beliau berdoa, inni la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini para ulama, Bapak Ibu sekalian, doa ini adalah termasuk doa yang bagus kita ucapkan. Terutama pada saat-saat kita sedang terjepit, dianjurkan membaca doa seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian juga ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga akibat makan buah yang namanya hanya yang tahu adalah iblis. Apa namanya, Pak? Nah, itu yang nyebut berarti yang tahu cuman iblis. Ya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, ya. Kemudian ada di dunia, ya, kalau cerita panjangnya itu Nabi Adam di India, kemudian Siti Hawa di Jeddah. Mereka saling cari-mencari, ketemu di Arafah, lalu kemudian mereka tinggallah di Mekah. Di Mekah itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran wahyu
untuk membaca kalimat-kalimat. Dengan kalimat itu nanti Nabi Adam alaihissalam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam mendapatkan beberapa kalimat-kalimat doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat-kalimat itulah kemudian Allah memberikan taubat kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Apa doanya? Di ayat lain disebutkan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang minal khasirin, orang-orang yang merugi. Subhanallah. Ini menyadari diri sendiri, kezaliman, kelalaian yang telah dilakukannya. Padahal wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, jangan deketin pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Ternyata iblis menggodanya dan tergiur untuk mencobanya, kemudian ternyata melanggar aturan Allah dan itu termasuk zalim. Ya, apa yang kita bisa ambil dari kisah ini Bapak Ibu sekalian? Iblis kenapa dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat nanti? Ya, padahal Nabi Adam enggak pernah ngajarin iblis untuk berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak, bukan karena akibat Adam, tetapi karena memang perbuatan dia sendiri. Nah, tetapi iblis nyalahin pihak lain, yaitu Nabi Adam. Nih gua begini nih gara-gara Nabi Adam nih. Coba kalau Nabi Adam nggak ada, gua tetap di surga. Ya, maka ketika itu aba wastakbara wa kana minal kafirin, suruh sujud, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya sujud takrim, sujud penghormatan, bukan sujud beribadah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Tapi lihat, Nabi Adam sudah jelas nyata digoda oleh iblis. Ketika dia salah, dia tidak nyalahin siapa-siapa. Yang ada adalah mengintrospeksi kepada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diangkat oleh Allah derajatnya, bahkan sampai menjadi nabi dan rasul. Dan pada saat ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, disambut oleh jutaan ribuan malaikat di sekitar Mekah, yang kemudian kumpulan malaikat yang menyambut diberi taubatnya Nabi Adam itulah sekarang menjadi batas-batas daripada tanah suci Mekah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat, batas-batas Mekah itu beda-beda, nggak sama dari tengah Masjidil Haram ke sini 6 kilo, ke sini 6 kilo, ke sini 6 kilo, ke sini 6 kilo, enggak rata. Ada 6 kilo di Tanim, ada di Ji'rana sekitar 15 kilo, ada di 20 kilo, ada di Hudaybiyah. Beda-beda batas-batas tanah sucinya. Kenapa? Karena waktu ngumpul nggak rata itu malaikat menyambut diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam di tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu kita disunahkan puasa sunnah 10 Muharram atau puasa Asyura. Karena pada hari itu Nabi Adam diampuni dosanya, Nabi Nuh juga di tanggal yang sama diselamatkan dari air bah, ya. Kemudian juga Nabi Musa juga diselamatkan dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk kita melakukan puasa Asyura. Itu kan peringatan, Mbak. Jadi kalau ada bilang peringatan Maulid nggak benar, itu aja Nabi memperingatinya. Ada peringatan peristiwa-peristiwa. Ya. Nah,
Jadi kita lihat bagaimana dahsyatnya yang namanya doa muhasabah. Doa muhasabah. Ya, oleh karena itu jangan lepas daripada doa muhasabah. Ini sangat penting sekali. Salah satu di antara doa muhasabah adalah seperti doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, juga kalimat istighfar. Ya, makanya banyak ustadz-ustadz kalau mengajarkan muhasabah itu untuk berzikir istighfar bersama. Ya, beristighfar itu juga adalah salah satu lafaz doa muhasabah, karena dengan istighfar kita merenung sekian banyak dosa yang kita lakukan, dosa kepada Allah sejak kita akil balik, berapa kewajiban kepada Allah kita tinggalin. Kita muhasabah dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada mungkin anak dan istri kita atau suami kita, dosa sesama teman hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi dosa kepada hewan yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka dengan beristighfar kita harapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan dahsyat? Karena boleh jadi doa-doa kita ke depan ini terhalang oleh kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita kemudian istighfar, kita bersihkan, insya Allah doa-doa ke depan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang tidak ada ya doa ke depan pun Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Makanya para aulia Allah itu jarang doa ke depan. Kebanyakannya doa ke belakang, istighfar, tasbih, ya tahmid, takbir. Nggak ada permintaan banyak-banyak kepada Allah. Yang penting timbul rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, coba renungkan ya, lafaz doa tahajud. Gak ada permintaan apa-apa, cuma satu, paghfirli, satu kalimat doanya tuh. Allahumma anta qayyimus samawati wal ard. Allahumma anta nurus samawati wal ard man fihinna. Walakal hamdu walakal hamdu walakal syukr. Allah wa annal jannatal haq wan naru haq was sa'atu haq. Hanya pernyataan-pernyataan hari kiamat, penguatan diri kita, keimanan pada Allah bahwa Allah itu benar ada, surga itu ada, neraka itu ada, balasan Allah itu ada, Nabi itu ada, benar, hak semuanya. Nanti doanya cuma satu, paghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, mohon ampun. Gak ada doa-doa apa-apa di tahajud itu, penguatan keimanan kepada Allah dan minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda mungkin dengan doa-doa yang seperti doa salat duha, itu minta rezeki kita kan. Doa hajat, kita minta hajat apa yang kita inginkan. Ya, doa istikharah, kita minta pilihan satu di antara dua pilihan yang kita bingung untuk memilihnya. Tapi doa tahajud, doa tengah malam itu, dan itu doa sholat tahajud itu merupakan salah satu syarat untuk naik menjadi maqaman mahmudah, sebuah tempat yang diterpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sunnahkan, tambahkan ya amalan tambahan sebagai nafilah di malam hari untuk bertahajud supaya Allah mengangkat kita tempat maqaman mahmuda. Nah, ada sebuah kisah seorang waliullah di zaman tabi'in bernama Hasan al-Basri, ulama juga, wali Allah juga, tabi'in juga beliau. Ya. Pernah seperti begini, lagi ada pengajian di santri-santrinya. Ada 3 tamu datang dengan profesi yang berbeda-beda. Yang satu seorang petani, yang satu seorang pembisnis, yang satu mengeluhkan permasalahan keluarga. Sang petani bertanya, "Ya Syekh, saya bertani tapi sering gagal panen.
Saya minta nasihat kiat bagaimana supaya pertanian saya lancar dan panen. Kata Syekh, aktsir minal istighfar. Coba olehmu perbanyak membaca istighfar. Udah. Orang kedua maju, ya Syekh, kalau saya punya permasalahan, saya bisnis, tapi kadang-kadang sering rugi. Apakah sering ruginya? Kira-kira apa syaratnya, kiatnya supaya lancar dan barokah? Apa jawabannya? Aksir minal istighfar. Perbanyak olehmu istighfar. Orang yang ketiga, ya Syekh, saya punya masalah keluarga. Apa? Saya ingin punya momongan, punya anak, belum dikasih juga, udah sekian lama saya menikah. Kira-kira kiat apa yang bisa Allah kasih saya momongan? Apa jawabannya? Aktsir minal istighfar. Perbanyak olehmu membaca istighfar. Jadi ada 3 permasalahan yang berbeda-beda. Jawabannya kita cuma satu, perbanyak istighfar. Dan istighfar itu adalah doa muhasabah. Nah, kayak zaman sekarang, kalau jauh apa-apa biasanya penasaran dengan dalil. Santrinya yang menyaksikan 3 pertanyaan tamu tadi nanya, ya Syekh, mohon maaf mau tanya, tadi Syekh memberikan jawaban 1 dari 3 permasalahan yang berbeda-beda, emang ada dalilnya? Sekarang lagi muslim minta dalil apa-apa. Emang ada dalilnya? Kata santrinya, ada. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan, itu cerita tentang Nabi Nuh, istaghfir rabbakum, maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, dialah Tuhan yang maha memberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara, dia yang menurunkan air hujan dari langit yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jawaban buat sang petani. Wa yumdidkum bi amwalin, dan yang memberikan harta-harta. Jawaban buat pembisnis. Wabanin, dan anak-anak. Jawaban buat yang tidak punya keturunan. Itu dalilnya. Jadi istighfar itu begitu dahsyat sekali. Ya, kalau tidak salah di sini atau di Banjarwijaya pernah materi ini saya sampaikan, ada jamaah yang melazimkan, yang mengamalkan istighfar setiap hari 100 kali. Ya, udah lama nggak ketemu di pesantren. Pak Kiai, alhamdulillah saya amalin, katanya. Alhamdulillah lancar rezeki saya. Alhamdulillah. Ya, apalagi buat para pedagang, pembisnis, ya, ini perlu kita baca istighfar setiap hari. Nabi SAW bersabda, inni la astaghfirullah fil yaumi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Dalam sahih, dalam Bukhari, dalam riwayat yang Muslim bahkan 100 marrah. Saya, kata Rasulullah SAW, sehari tidak lepas baca istighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali, dalam riwayat Muslim 100 kali. Itu siapa? Rasulullah yang katanya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang dulu yang akan datang akan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau termasuk nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali? Paling habis sholat 3 kali istighfarnya. Kalau kali 5, 15 doang. Itu kalau baca. Kalau enggak, doanya Allahumma lantas jalan. Habis sholat langsung bubaran. Ya. Jadi kita perlu banyak sekali untuk minta ampun, istighfar
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah lagi, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada seorang tukang roti di sebuah kampung, ya. Itu selalu dia itu melafazkan istighfar terus, ya, melafazkan istighfar terus. Nah, satu kali Imam Ahmad bin Hanbal nggak tahu tuh, padahal dari kampung jauh lain, bawaannya ingin main ke situ aja, mau musafir, beliau musafir melewati kampung itu. Nah, ketika dia sampai ke kampung itu kemalaman, ya, sampai datang waktu Isya. Akhirnya beliau sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, setelah pada pulang semua, tinggal dua yang sedang ada dalam masjid itu. Satu ketua DKM, kalau zaman sekarangnya ketua DKM, satu lagi satu jamaah profesinya tukang roti. Ahmad bin Hanbal kemudian izin kepada pengurus DKM, Pak, boleh enggak saya izin tidur di masjid ini, saya kemalaman, saya musafir, masih belum sampai tujuan saya. Oh, enggak boleh. Dia Saudi, Arab Saudi, Pak, masjid itu kalau sudah waktunya selesai sholat ditutup, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi 24 jam. Kalau masjid-masjid lain ditutup, nggak boleh, takut kena iler lah gitu dan sebagainya. Nggak apa-apa Pak, saya tidurnya berduduk aja dah. Nggak boleh. Masjid biasanya setengah jam setelah Isya ditutup. Nah, masih ada tukang roti yang sedang wirid mendengarkan omongan mereka berdua. Ditanyalah oleh tukang roti, Bapak mau nginep? Iya, mau nginep, mau bermalam, saya kemalaman. Ya udah, tidur di rumah saya aja. Si tukang roti ini nggak tahu kalau yang datang itu adalah Ahmad bin Hanbal, ulama mazhab Hambali yang terkenal. Cuman dulu kan belum ada medsos, nggak tahu, hanya denger aja ada ulama besar, ilmunya kapasitas, ilmunya besar, tinggi, ya, luar biasa gitu, ya. Tapi nggak tahu wajahnya. Nggak kayak sekarang kita nggak pernah ketemu Jokowi aja tahu wajah Jokowi kayak apa, ya. Dulu belum tahu, dengan nama aja, namanya ulama besar, namanya Ahmad bin Hanbal. Ya udah, kemudian dibawa ke rumahnya. Di rumahnya suruh tidur di kamarnya. Loh, Bapak nggak tidur? Enggak Pak, saya biasa kalau malam nyiapin adonan roti. Saya bikin roti, besok pagi saya harus bawa ke pasar, ke toko-toko. Oh ya udah, tiduran. Yang penting sudah ngelempengin badan tuh Ahmad bin Hanbal. Lagi ngelempengin badan, tukang roti berangkat ke dapurnya, bikin adonan, sambil ngaduk adonan, sambil bikin adonan, dia sambil beristighfar. Ya. Mungkin kalau orang Indonesia sambil dilaguin lah, Astaghfirullah Rabbal Baraya, terus sambil ngaduk adonan tuh. Enggak berhenti-berhenti. Ya, dulu juga nggak ada zaman radio, juga nggak ada radio juga. Dia berzikir aja istighfar sambil ngadonin. Ya, sampai Ahmad bin Hanbal nggak bisa tidur, nggak bisa merem, sampai menjelang subuh. Setelah menjelang subuh semuanya selesai, tukang roti siap-siap mau ke masjid. Imam Ahmad bin Hanbal juga udah pasti beliau seorang ulama. Setelah tahajud kemudian mau berangkat bareng dengan tukang roti ke masjid lagi. Tapi Ahmad bin Hanbal kemudian tanya, Pak, Bapak sepanjang malam kedengaran baca istighfar terus. Oh iya Pak, udah kebiasaan saya, daripada saya bengong, nganggur, sepi, udah saya sambil baca istighfar aja. Imam Ahmad bin Hanbal bukan nggak tahu tuh manfaat daripada istighfar, cuman dia mau testimoni, tanya, Pak, selama ini udah berapa lama
baca istighfar. Ya beginilah sejak saya jadi tukang roti 20 tahun begini. Kira-kira Pak, apa yang Bapak rasakan selama Bapak ini membaca istighfar 20 tahun ini? Alhamdulillah. Kalau saya ada keinginan, gampang saya minta sama Allah dikabulkan. Cuman ada satu nih yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Pak? Saya dari dulu ingin sekali ketemu dengan Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang hebat itu katanya, untuk dapat berkahnya. Ya Allah, Bapak, sayalah Ahmad bin Hambal. Masya Allah, senangnya bukan main. Yang dia minta-minta udah lama diijabah, ketemu, bahkan tidur di rumahnya. Itulah kedahsyatan daripada istighfar, kedahsyatan daripada doa muhasabah. Subhanallah. Ada jamaah haji saya dulu pernah, ya, begitu pertama masuk Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, tawaf selesai, kalau saya baca doa, mimpin doa itu semua pada nangis. Cuman satu ini nggak nangis-nangis. nggak nangis dia. Setelah pulang selesai ke hotel, dia cerita, Pak Ustaz, kok saya susah, saya lihat kiri kanan teman-teman saya jamaah semua pada nangis, saya kok nggak nangis. Lah, emang Bapak dalam hati doanya niatnya umrah atau haji ini mau ngapain? Saya sudah niat di rumah agar pangkat saya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik pangkat dalam kerjanya. Ya pastilah Pak, susah. Udah sekarang ambil wudhu, balik ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya nih, minta ampun pada Allah dosa yang pernah Bapak lakukan, minta ampun pada Allah dosa yang Bapak lakukan kepada orang tua selama ini, minta ampun pada Allah dosa kepada istri dan anak, minta ampun pada Allah sudah berapa Bapak menzalimi anak buah Bapak. Udah ke sono, berangkat Pak, balik lagi ke hotel, matanya itu merah bengkak tapi merah bengkaknya berbahagia karena bisa nangis, ya, bisa nangis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan di dalam nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada dua mata yang gak akan pernah kesentuh api neraka. Mata yang berjaga-jaga di perbatasan pasukan musuh atau negeri musuh, ya, murabitun, ya, orang yang jaga perbatasan, ya, dia sampai ronda-ronda. Yang kedua, mata yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak akan kesentuh api neraka. Nah, itulah doa-doa muhasabah. Dan masih banyak lagi. Ada orang kisah nyata di negeri Arab, katakanlah Arab Saudi. Dia sedang kepepet, nggak punya uang. Akhirnya dia jual apa barang yang ada di pasar. Tapi karena dia bukan orang situ, orang pasar, dia nggak dapat lapak. Lalu dia akhirnya dapat pojokan yang jarang dilewatin oleh orang-orang pembeli. Barang bekas dia taruh di situ. Dia daripada bengong, kemudian dia sambil istighfar, ya, zikir istighfar. Ada orang pembeli, padahal jarang orang lewat di situ. Bahkan orang itu, si pembeli itu membeli barang bekasnya itu di luar atau di atas harga yang diperkirakan oleh yang akan jual. Itu adalah manfaat daripada istighfar. Nah, oleh karena itu, begitulah hebatnya, begitulah dahsyatnya doa muhasabah. Kalau perlu juga kita, kalau perlu mah ya tadi itu, kalau para aulia jarang sekali doa-doa untuk supaya punya mobil, punya ini. Walaupun boleh Bapak Ibu sekalian, minta apa saja sama Allah boleh, bukan nggak boleh. Ya, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau habis sholat itu nggak doa lagi, pleng aja. Nabi lalu heran, panggil, sini,
Kok saya lihat kamu kalau sholat langsung plong aja, Allahumma lantas jalan, nggak berdoa. Ya Rasulullah, Allah udah kasih sayang sama saya ya Allah. Saya alhamdulillah anak-anak sehat, rezeki lancar. Mau minta apa lagi sama Allah? Makanya saya nggak doa. Minta supaya timbul rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat itu cerita, setelah saya dinasihati oleh Rasulullah, sejak saat itu saya selalu berdoa kepada Allah, sampai minta garam pun saya berdoa kepada Allah. Jadi boleh doa-doa, minta mobil, ya, minta apa boleh, asal doanya kepada Allah, jangan kepada dukun, jangan kepada kuburan, minta pada Allah boleh. Cuman itu, kenapa doa-doa ke depan kita sering terhalang? Mungkin masih banyak dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman kita. Karena itu perbanyaklah doa-doa muhasabah, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, ya. Itu. Kalau saya suka ngomong kepada santri, sehari itu 3 hal jangan lepas. Ya, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, tahlil 100 kali. Nggak sampai Pak, setengah jam tuh 3-3-nya kalau diborongin, apalagi dicicil, nggak sampai. Ya, paling juga cuma paling lambat 10 menit lah kita duduk gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 100 kali. Udah, insyaallah hidup kita. Kalau istighfar itu karena kita ingin bersihkan diri kita. La ilaha illallah itu untuk mentajdid iman kita, memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau salawat, kita ingin dapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengandalkan amal kita, aduh nggak ada apa-apanya. Kita perlu syafaat nanti di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah dulu, semoga keluarga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, ketetapan iman Islam mereka, dan semoga kita semua juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa idza hadara Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا فرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.